Jadi gue pengen nge-review salah satu usaha artis yang baru gitu loh. Bukan artis yang baru, tapi usahanya yang baru. Ada di Cinere ya. Jadi ini usahanya Mbak Imwong. Namanya Sate Celup. Dari namanya udah jelas dia jualan sate-satean ya kan. Bukan jual celup-celupan. Sebenarnya gue udah datang waktu itu sekali. Tapi pas gue datang sore-sore sekitar jam berapa tadi ya? Setengah 3-an. Satenya habis, tongsengnya habis. Gue bingung beli apaan. Akhirnya gue ngopi doang. Dan gue nggak ngonten. Gue beli kopinya tapi gue nggak ngonten tuh. Ngopi doang, bos, seriusan. Habis itu gue cabut. Nah ini gue datang lagi jam setengah 10. Kenapa gue datang jam setengah 10? Karena tulisan di bannernya itu ada tulisan buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 24. Pas gue datang belum buka, masih briefing. Oke, gue penasaran, nanti kita pesan aja menu-menu utamanya rasanya kayak gimana. Oke, akhirnya gue udah masuk juga ke sate celupnya ya. Gue kenapa datangnya pagi-pagi? Supaya menunya pada ready. Kemarin gue datang, ini kedatangan gue yang kedua kali. Karena yang pertama nggak dapet apa-apa, coy. Cuman ngopi doang gue. Yang jelas gue bakal pesen menu-menu satenya. Di sini juga sebenarnya ada menu-menu yang udah dicoret. Katanya yang dicoret ini lagi nggak ready. Banyak juga nih yang dicoret ya. Tapi untungnya menu-menu utamanya sih nggak. Jadi kita bakal pesen aja menu-menu utamanya. Mungkin gue bakal pesen sate tenderloin seporsi lah, satu. Sate ayam satu porsi. Ini by the way nggak semuanya seporsian ya. Kalian bisa beli setengah porsi juga. Tongseng tenderloin. Jadi ini sistemnya, nanti kalian duduk di meja, dikirim kertas pesanan kayak gini, kayak di Solaria ya. Jadi nanti kalian tulis sendiri pesanan kalian. Abis itu nanti kalian ke kasir tuh, payment. Jadi paymentnya langsung. Oke, gue mau payment dulu. Habis itu kita tunggu pesanannya. Oh ya guys, jadi kalau di sini tuh kalau makanan mau di serve, kita digombalin dulu. Ya gimana, Mbak? Kak, iya. Anterin aku yuk Kemana tuh? ke rumah sakit. Kok ke rumah sakit, kenapa? Siapa yang sakit? Aku pusing ngeliat kegantengan kakak. Kalau misalnya kalian kesini, Mbak aja biasanya izin dulu ya, Mbak ya. Soalnya ada yang kaget juga, tahu-tahu kok digombalin. Iya, bingung dia. Jadi kalau kalian kesini nanti mbak-mbaknya atau siapapun yang nanti nge-serve di sini, waitersnya pasti dia ngegombalin ya, Mbak ya. Oke, unik sih. Oke, makasih banyak ya, Mbak ya. Oke, ini menu pertama yang pengen gue cobain. Di sini ada sate tenderloin ya. Sate tenderloin satu porsinya harganya 54.000, itu belum include sama nasi. Nasi harganya 6.300 coy. Jadi emang kalau di sini itu menunya nggak ada sate kambing coy. Jadi pilihannya tenderloin sapi ya, sama ayam. Nah, jadi kalau kalian lihat, ini tuh udah ada bumbunya ya. Dan ini bumbunya tuh lengket-lengket gini coy. Tuh. Ya. Kayak bumbu-bumbu karamel gitu loh. Oh ya, tadi untuk minumnya gue juga udah pesen leci tea. Ini harganya 18.000. Mungkin sebelum ke makanannya gue nyobain minumnya dulu kali ya. Ini kalau gue lihat dari segi visual aja, dibandingkan leci tea yang biasa gue coba, dia tidak ada buah lecinya di dalamnya. Mungkin lebih bagus lagi kalau ada buah lecinya untuk merepresentasikan bahwa ini leci tea gitu loh. Dan selain itu, gue juga demen makanin lecinya. Leci tea. Biskuit, bismillah. Pakai sirup leci yang jelas ya, lumayan aja. Cuman sayang banget nggak ada si buah lecinya. Cuman emang tehnya nggak terlalu yang pekat, tapi cukup terasa gitu loh, kalau buat gue ya. Oke, kita langsung aja masuk ke satenya. Ini dia sate tenderloinnya. Gue penasaran sih. Kemarin gue datang gak ke bagian ini, cuman ngopi doang gue. Gue enak pak. Enak. Oke, enak. Karena dia pakai tenderloin, tender ya, jadi kayak nggak yang terlalu yang berlemak, tapi enak, empuk. Habis itu juga ada aroma smoky-nya. Kalau gue tadi lihat cara pembuatannya, dia tuh bedanya sama sate biasanya, kan biasanya kalau sate-sate umum gitu ya, itu dia lebih ke pakai arang. Tadi gue lihat dia pakai batu gitu. Gue ngeliatnya dia pakai batu, cuman gue nggak nanya juga lagi batu apa gitu kan. Cuman ini aroma smoke-nya kerasa, teksturnya juga empuk, tingkat kematangannya menurut gue pas. Karena apa? Dia nggak yang terlalu empuk, tapi tekstur melawannya masih dapat gitu coy. By the way, dia sebenarnya udah include juga sama semacam kayak tomat dikasih cabai hijau, sama ada cabai hijau juga. Sama ini dikasih ini nih, sate celup itu karena ada celupnya ini. Nah kalau karakter dari rasanya sendiri sebenarnya lebih ke manis ya. Jadi di sini yang lebih dominan rasa manisnya kalau menurut gue. Dia lebih manis dibandingkan sate umumnya. Jadi rasanya emang manis. Oke, jadi ini dia menjadi ikoniknya di sini adalah si celup-celupnya ini. Jadi kita coba celup coy. Ini namanya lup-lup dicelup. Yeah. Au. Oke, kita cobain ya. Ini udah dicelup, dia lebih kelihatan lebih bergelis-gelis gitu ya. Mungkin ini bumbu celupannya itu ya bumbu yang karamel-karamelnya ini nih.
Tapi kalau kata si mbaknya sih ini dari kecapan, jadi kayak olahan kecap gitu ya. Kita cobain aja. Let's go. Enaknya kalau dicelup, satenya kerasa lebih basah. Tapi juga nambah cita rasa manisnya gitu loh. Itu katanya dari olahan kecap. Coba kita cobain lagi. Kayaknya sotoy-sotoyan gua doang ya. Ini kecap. Dikasih si cabai hijau ini. Abis makan, abis nyelup ini nggak cuma rasa manis yang lu dapet, tapi pedes. Gue bakal coba, jangan pakai ini, tapi langsung ke cabenya ya, kayak gini. Kita kasih ke rawit hijaunya kayak gini. Terus gue makan ya. Let's go. Cuman kalau gue prefer kalian campur ke cabai hijaunya aja, karena di sini si cabai hijaunya atau sambal hijaunya ini rawit hijau tapi dikasih bawang putih. Kayak ada rasa-rasa tahu gejrotnya, Pak. Kalian makan bareng sama si sate yang emang bumbunya tuh udah geles gini ya, udah ada kecap-kecapnya, udah manis. Cita rasanya kayak makan sate, tapi di sisi lain gue juga nangkep sensasi tahu gejrot. Gue cobain dulu deh pakai nasi ya, sekalian sama tomatnya. Ini kelihatannya tomat juga dikasih rawit hijau ya. Kayak nasi ya. Lumayan pedes. Untuk nasinya sendiri tipikalnya dia lebih ke yang pulen. Gue demen karena dia menu utamanya kan di sini lebih ke satenya kan. Jadi kalau misalnya jual sate, cocoknya emang lebih masuk ketika makan pakai nasi pulen kalau buat gue gitu ya. Oke, gue pengen cobain ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada tongseng tenderloin. Ini harganya 45.000. Ini kuahnya kental banget dan dia bukan pakai kambing ya. Lagi-lagi gue bilang di sini nggak ada kambing. Jadi di sini adanya ayam sama tenderloin. Nah, di sini ada tomat-tomatnya, dagingnya cukup banyak. Kalau gue lihat di sini ya, ada kolnya juga. Cuma dari segi aroma, gue ngerasa ini aromanya tuh lebih ke yang ada aroma-aroma karinya gitu coy. Kuahnya dulu, yes guys, bismillah. Sebelum gue deskripsiin kuahnya, gue pengen cobain dagingnya dulu. Mungkin gue kurang bisa mendeskripsikan rempah dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian butuh bayangan, gue akan ngasih gambaran ke kalian tes kuahnya di makanan-makanan harian yang biasa kalian makan gitu ya. Oke, untuk karakter kuahnya sendiri sebenarnya biasanya tongseng yang gue makan itu dia lebih ke gurih. Kalau untuk pedas itu masalah selera ya. Kalian bisa request masalah pedas, mau sedang atau nggak pedas sama sekali. Di sini pun bisa request. Cuman kalau dari karakternya dia lebih ke yang manis. Kalau menurut gue biasanya tongseng yang biasa gue coba nggak semanis ini. Dan yang kedua yang menurut gue nggak biasa ya dari tongseng ini, rasa karinya juga cukup terasa. Jadi kalau kalian pengen bayangin rasanya, ada rasa kayak creamy, kayak kental gitu ya, karena dia pakai santan kan ya. Jadi kayak kental. Abis itu ada rasa cita rasa Indomie karinya, tapi ada rasa manisnya juga. Gue kan nggak bisa ngejabarin rempah dengan detail. Jadi kurang lebih yang gue rasa kalau misalnya simpelnya kayak gitu. Untuk tekstur dagingnya juga empuk, dia slice-nya nggak begitu yang tebel-tebel, tapi nyaman di kunyahan. Cuman ada emang beberapa part kalian dapat otot gitu loh. Jadi kayak otot sapi, yang itu mana agak cukup ngelawan. Tapi overall sebenarnya mungkin kalau karakter dia kayak gini ya udah gitu ya. Cuman kalau dari gue, secara preferensi gue kurang cocok gitu aja. Oke, kita cobain aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang pengen gue cobain di sini ada sate ayam satu porsi, harganya 46.364. Gue lihat sate ayam ya, dia gendet-gendet coy. Dan dia juga di pairing ya sama celup-celupannya. Jadi dia bukan tipikal yang pakai bumbu kacang gitu ya. Jadi kita cobain aja deh ya. Oke. Sate ayamnya enak. Ini dia punya karakter sendiri kalau menurut gue untuk sate ayamnya. Gue ngerasa sate ayam di sini lebih ke rasa, ada cita rasa sate maranginya. Jadi ada aroma kemirinya coy yang gue tangkap di sini. Gue langsung notice kayak ini mirip sate marangi nggak sih? Jadi udah berbumbu banget. Even lu nggak kasih ke kondimennya gitu. Ini pakai paha loh dia. Enak, juicy gitu dia. Gue pengen cobain kalau dicelup ya. Kita cobain semuanya. Ini by the way sebenarnya dapat juga celupan buat sate ayam. Ini kita celup gini. Set.
Kalau untuk yang tenderloin dibandingkan sama yang sate ayam, kalau untuk masuk ke celupan ya, lebih cocok yang sate ayam kalau kata gue. Nah ini yang sate ayam, gue kasih ke sambal rawit hijaunya nih. Tapi cocokan, rawit hijaunya cocokan sama tenderloin. 46.000 ya, belum sama nasi sih ya. Tapi menurut gue sate ayamnya worth it dengan tempat yang nyaman. Ini gue sengaja pilih outdoor karena kan buat syuting ya. Banyak kan orang datang ke sini pasti pilihnya lebih ke indoor. Jadi gue takut ganggu, gue nyari di outdoor aja. Cuman dengan tempat kayak begini, makanan harga segini menurut gue masih masuk. Apalagi satenya gendut-gendut kan. Di sini ada sate tenderloin tumis. Gue penasaran sih kayak apa rasanya. Kita cobain sate tenderloin tumis ya. Oke, ini dia adalah sate tenderloin tumis. Tuh, jadi kayaknya di bumbu kecap gitu ya. Terus ada potongan cabai, ada kol juga. Ini bisa request juga nih, kalau lu beli, lu bakal ditanyain mau pedes, sedang apa nggak pedes gitu kan. Ini gue pesannya sedang kalau nggak salah. Dagingnya cukup banyak loh. Berapa tadi harganya gocapan ya? Dagingnya cukup banyak, sumpah. Aroma bawang-bawangan, manis, daging empuk, porsinya banyak. Ini gue coba lagi. Rasa juga aroma pepper di sini ya. Jadi kayak kecap, bawang-bawangan, pepper. Tempat nyaman, pelayanan oke. Cuman jam buka aja mungkin ya. Misalnya ditulis dia jam 8, harusnya benar-benar buka jam 8 gitu loh. Kayak kita datang jam 10 kurang, gue pikir udah buka gitu kan. Ternyata masih briefing. Ya mungkin kedepannya kalau emang tulisnya bukanya jam 8, buka jam 8. Atau kalau misalnya emang buka jam 10, ganti tuh spanduknya. Tulisannya jam 10 buka ya, sampai jam 24 gitu kan. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.